Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau yang memilih dan menentukan kami. Engkau memberikan gelar kepada kami sebagai sahabat Putramu Yesus. Bantu kami ya Bapa untuk memahami dan menyelami dan bersyukur atas anugerah yang luar biasa itu. Siapalah kami ini sehingga Kau pilih menjadi orang pilihan-Mu. Hari ini kami merayakan Santo Matias yang dipilih untuk menggantikan Yudas Iskariot. Semoga kami menjadi rasul-rasul yang mumpuni, yang membagikan rahmat kasih kepada orang lain. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Santo Matias Rasul sebagai pengganti dari Yudas Iskariot. Saya berpendapat bahwa seandainya ini Yudas Iskariot bersedia datang kepada Yesus dan minta ampun, saya memiliki keyakinan bahwa Yesus akan mengampuni. Yesus akan memaafkan. Karena Yesus adalah penampakan dari kerahiman Allah dan belas kasihan Allah yang begitu besar. Tetapi ya sudahlah, kita tahu dalam sejarah apa yang terjadi. Tapi saya hanya mengatakan betapa Tuhan itu luar biasa pada kita. Sebesar apapun dosa yang kita miliki, kita harus yakin bahwa kita dipilih, ditentukan oleh Allah untuk keselamatan, untuk kemuliaan hidup kita. Karena itulah kita disebut sahabat oleh Yesus, sahabatnya. Kata ini sangat penting dan sangat menghibur. Yesus menyebut aku sahabat. Tak ada yang disembunyikan oleh Yesus bagi kita. Semua telah diberikan kepada kita. Semua telah disampaikan kepada kita. Semua telah dilakukan demi kita. Dan bahkan dia berkorban untuk kita. Dengan mengambil dosa, beban, penderitaan hidup kita. Dia menanggung kesakitan kita. Saudara, mungkin kita bisa mengatakan berkali-kali tentang hal ini. Tetapi itulah yang terjadi, bahwa dia mengasihi kita sebagai sahabat. Dia punya trust kepada kita. I trust in you. Dalam kerahimannya, Tuhan trust kepada siapa? Kepadaku. Kepada siapakah aku ini? Sehingga ia mempercayakan hidupnya, dirinya, gerejanya kepada kita semua yang rapuh, yang lemah. Kita bisa bayangkan juga bagaimana Yesus mempercayakan Rasul Petrus bersama teman-temannya. Dan dia tahu siapa rasul-rasul itu. Tapi itulah begitu besar kasih Allah akan dunia. Begitu besar trust Allah kepada kita. Begitu besar kepercayaan Tuhan ya, kepada kita manusia yang lemah dan berdosa ini. Saudaraku terkasih dalam Kristus. Dan itulah kasih Allah. Nah, kalau Tuhan saja begitu trust kepada saya, maka kata Yesus bahwa kalau Bapa mencintai aku, maka aku mencintai kamu seperti begitu dalamnya cinta kita. Nah, pola yang seperti ini yang juga menjadi pola hidup kita dalam relasi kita dengan sesama. Dan itu pola itulah yang menjadi dasar kenapa kita harus mencintai dan mengasihi orang lain. Kenapa kita harus berbakti kepada Tuhan. Kenapa kita harus berdoa. Itu menjadi fondamen. Sekali lagi, fondamen dalam seluruh hidup dan gerak kita semua. Ya. Sebab kasih itulah yang menjadi bukan karena kewajiban, bukan karena hukum, bukan karena peraturan. Saya berdoa, saya ke gereja, saya melakukan apapun, saya melayani apapun, saya berpuasa, bermati raga, melakukan apapun hanya karena kasih, pertama-tama bukan karena hukum. Hukum itu adalah buah dari
kasihku kepada Allah dan kasih Allah kepadaku. Maka ini penting sekali. Kenapa ini perlu kita katakan dengan sungguh-sungguh? Karena kita hidup dalam masyarakat, dalam dunia religiositas yang sangat menekankan hukum. Aku melakukan ini karena hukum ini, karena menurut hukum, mengikuti hukum ini, peraturan itu, dan seterusnya. Jangan lupa, relasi kita dengan Yesus bukan karena hukum. Pertama-tama bukan karena hukum. Maka kalau karena hukum, kita bisa melihat bagaimana kisah tentang anak yang hilang itu. Ya, kalau hukum pasti anak yang hilang itu akan diusir keluar oleh bapaknya. Dan itulah yang dilakukan oleh anak yang sulung. Aku bersama Bapa sudah bertahun-tahun. Ya, Bapa tidak memberikan 1 ekor kambing pun, tetapi anak Bapa yang durhaka itu. Jadi itulah, kita melihat di sini suatu perspektif yang berbeda dari agama kita dengan agama di sekitar kita. Sekali lagi, bukan karena hukum. Maka itu ketika kita berpuasa, bermati raga, kita melayani Tuhan adalah keluar dari out of the love, God's love in myself. Itu keluar dari cinta kita kepada Bapa, keluar dari kerinduan kita kepada Bapa untuk membalas kasih kita kepada Bapa yang telah memberikan segala-galanya kepadaku. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus. Nah, bagaimana itu terjadi? Maka kita harus melihat diri kita sendiri. Pengalaman menjadi saksi penderitaan, saksi kesulitan, saksi ketidakberdayaan kita. Yang kemudian dipilih Allah, kemudian dibangkitkan Allah, kemudian disembuhkan Allah, dipulihkan dari segala kelemahan dan kerapuhan kita. Ya. Ada seorang teman yang bercerita kepadanya, seorang yang sangat baik, yang rajin berdoa, yang rajin juga karya kerasulan, yang rajin juga melakukan kegiatan-kegiatan rohani dengan berbagai macam aktivitas devosi yang cukup bagus. Tapi dia merasa bahwa Tuhan itu semacam mengeluh kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus kulakukan lagi? Aku telah melakukan segala sesuatu. Apa yang kemudian terjadi? Kau harus mengampuni dirimu sendiri. Kau harus mencintai dirimu sendiri. Engkau harus mengasihi dirimu sendiri. Engkau harus menerima dirimu sendiri. Dia ingat akan kata-kata Yesus. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, ini yang salah satu unsur penting. Selama kita terus berkorban, selama kita terus berdoa, lama-lama kita semakin peka dan tajam dengan dorongan batin, dengan suara batin kita. Maka setelah dia mengampuni diri sendiri, menerima diri sendiri apa adanya, seperti Tuhan mencintai dia, aku menerima diriku sendiri karena Tuhan telah mencintai aku dan menerima aku apa adanya. Maksud aku tidak bisa menerima kekuranganku, kelemahanku, terbatasanku. Dan terjadilah perubahan itu. Dia mulai menyerahkan diri kepada Tuhan, kehendak Tuhan. Dan Tuhan mengubah pelan-pelan. Relasi dengan suaminya, relasi dengan anak-anaknya, relasi dengan tetangganya, relasi dengan banyak orang. Dan kesaksian itu akhirnya muncul sendiri. Banyak orang datang kepadanya, berdiskusi, didoakan, mendoakan, dan terus-terus. Lalu doanya lagi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mendoakan orang-orang yang bermasalah, yang punya problem kehidupan. Jadi itulah saudaraku terkasih, kita mulai dulu dengan belajar mengampuni, memaafkan kebodohan, kelemahan, keterbatasanku, kerapuhanku, ketidakmampuanku di hadapan Tuhan. Dan itu merupakan suatu benih yang bagus bagi kita supaya kita tidak merasa kecewa terus, marah terus pada diri sendiri karena gagal berdoa, mengubah orang lain. Mari kita seperti kata Yesus, cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Terimalah dirimu sendiri apa adanya dengan segala kekurangan. Maka itu akan berubah, Tuhan akan mengubah. Kita akan mendoakan doa seperti yang diajarkan Yesus. Let it be, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan Tuhan akan bekerja jauh lebih besar seperti kata Paulus daripada yang kita inginkan.
Sekali lagi, Tuhan bekerja jauh lebih besar daripada yang kita lakukan dan kita mohonkan dari Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan jauh lebih besar daripada yang kita mohonkan. Dan itu nyata dalam kehidupan kita. Allah memberikan putranya sendiri kepada kita. Sekali lagi, memberikan putranya sendiri kepada kita. Ya, bukan hanya karunia demi karunia, tapi anaknya sendiri diberikan kepada kita. Semoga Anda dan saya dan kita semua mencintai diri kita sendiri dengan arti yang positif, mengampuni dosa kita, memohon ampun atas segala dosa, kekurangan, keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Semoga saudaraku terkasih, kita semua menerima diri kita sendiri apa adanya, karena Tuhan mencintai kita lebih daripada yang kita harapkan. Tuhan memberkati Anda semua. Kasih karunia melimpah dalam diri Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.